oleh dosen kami yaitu Ibu Irma Rosalinda MSI Psikolog, dan diadakannya komunitas ini didasari oleh adanya sinematerapi yang tidak menjadi sebuah mata kuliah, jadinya kami berinisiatif untuk menjadikannya sebuah komunitas begitu teman-teman. Nah, sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat bergabung buat teman-teman semua. Annyeonghaseyo. Oke, jadi sebelumnya saya ingin membacakan rundown-nya dulu ya teman-teman. Saya yakin teman-teman pasti semangat banget ya, semangat 45, karena luar biasanya teman-teman seminar webinar drama Korea ini diikuti, buat teman-teman ketahui itu sekitar ratusan orang, lebih dari 400, bahkan mencapai angka 500-600 orang. Luar biasa antusiasme teman-teman ya, dengan topik yang cukup menarik, bukan cukup, sangat menarik, mohon maaf. Karena banyak banget nih teman-teman yang ikut. Bahkan saya sendiri masih menerima chat sampai tadi pagi, Kak, saya masih bisa nggak ikutnya? Saya masih bisa nggak untuk join seminar ini gitu. Karena insya Allah memang selain temanya yang menarik, teman-teman, kita juga ingin mengambil sisi kebermanfaatan dari hobi kita semua, ya kan? Saya yakin yang join di sini, termasuk diri saya sendiri, termasuk pembicara kita nanti, itu termasuk orang-orang yang menyukai yang namanya drama Korea. Entah karena aktornya, entah karena aktrisnya yang cantik, entah karena jalan ceritanya yang menarik, pokoknya kita punya alasan masing-masing ya teman-teman. Nah, jadi acara kali ini akan diawali dengan pembukaan oleh MC atau pembawa acara, itu saya sendiri. Perkenalkan ya teman-teman, salam kenal semuanya. Kemudian nantinya akan dibawakan oleh moderator kita, kemudian akan ada penyampaian materi dari pemateri yang luar biasa. Kemudian setelah materi selesai, akan ada tanya jawab teman-teman. Jadi untuk teman-teman semua, silakan disimak dengan baik, disimak dengan betul-betul. Oke, ada pertanyaan. Apakah peserta bisa tadi? Nanti akan dijawab di grup ya, di grup WA ya teman-teman. Jadi kalau misalnya untuk recordingnya, nanti akan webinar ini direkam, dan untuk di-share-nya nanti akan diinfokan lagi oleh panitianya. Oke teman-teman. Nah, selanjutnya setelah sesi tanya jawab, teman-teman silakan nih perhatikan dengan seksama, karena selain menarik, pematerinya juga luar biasa. Insya Allah kita akan terbuka wawasannya di sini, terutama karena tema kita adalah drama Korea dalam perspektif psikologi. Mungkin banyak nih teman-teman nantinya yang ingin bertanya atau punya pertanyaan sebelum-sebelumnya nih dengan yang sesuai dengan tema ini. Silakan dipersiapkan pertanyaannya, dan nanti silakan ditanya di kolom chatnya ya teman-teman. Jadi kolom chatnya nanti itu untuk bertanya jika ada pertanyaan dari teman-teman semua. Nah, selanjutnya setelah sesi tanya jawab, akan ada pembagian door prize teman-teman. Jadi nanti akan ada beberapa orang beruntung. Jadi silakan disimak baik-baik, dan nanti kalau misalnya moderator dan pematerinya sudah hadir bersama kita di sini, nanti silakan diperhatikan baik-baik, karena buat teman-teman yang antusiasmenya tinggi, yang fokus, yang mengikuti dengan tertib, pasti nanti akan ada beberapa orang beruntung yang akan memenangkan door prize-nya. Begitu. Setelah pembagian door prize, nantinya akan dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Jadi nanti di akhir sesi teman-teman sebelum penutupan nanti akan saya pandu di mana teman-teman membuka semua videonya ya, dan kita nanti berfoto bersama kayak gitu. Nah, sekali lagi teman-teman sebelum kita mulai, saya ingin mengingatkan untuk teman-teman semua, pastikan suaranya di-mute, apalagi ketika pembicara nanti sudah berbicara, tolong dipastikan tidak ada noise atau tidak ada suara yang mungkin bisa mengganggu terlaksananya acara ini, sehingga kita bisa mengikuti acara ini dengan tertib. Gitu ya teman-teman. Nah, kemudian acara ini disponsori oleh Eminacis, Lumira Talenta Indonesia, dan Laksmi Karya Bakti. Nah, mungkin itu saja teman-teman perkenalan dari saya dan pembukaan dari saya. Untuk teman-teman yang ikut sesi 1 mungkin sudah mulai terbuka kemarin, karena kemarin kita membahas tentang drama Korea itu norak atau enggak sih gitu ya teman-teman. Ternyata dari pembicara-pembicara kita yang sudah memaparkan dengan luar biasa, akhirnya kita mulai terbuka wawasannya. Mungkin ada juga yang awalnya berpikir bahwa iya norak, ternyata enggak juga gitu teman-teman, tergantung gitu loh. Dan teman-teman sekarang
kita pun akan membahas tentang drama Korea dalam perspektif psikologi, di mana pastinya merupakan lanjutan yang lebih menarik lagi dari sesi sebelumnya. Jadi teman-teman silakan disimak baik-baik. Oke, baik, saya sebagai pembawa acara akan memanggil moderator kita pada pagi hari ini. Beliau merupakan social humanitarian worker. Jadi kepada Kak Rani Mariana, SPSI, saya persilakan. Ya, terima kasih Umi atas kesempatannya. Halo semuanya, apa kabar? Senang ya bisa berkumpul di tempat ini melalui virtual Zoom Webinar ini. Kita akan mulai sesi kita tentang drama Korea dalam perspektif psikologi. Operator boleh bantu saya ya, saya akan memperkenalkan diri, kemudian juga memperkenalkan narasumber-narasumber kita, 2 orang ya, nanti siapa aja mereka, apa aja background-nya, kurang lebih secara singkat akan saya sampaikan. Boleh, next. Silakan di next slide untuk slide-nya. Ya, tadi saya sudah disampaikan sekilas ya, saya adalah social humanitarian worker, praktisi pembangunan gitu ya. Saya bekerja di salah satu NGO, non-governmental organization di Jakarta. Saya juga alumni dari psikologi UNJ angkatan 2010, lulus di 2014. Interest saya itu memang banyak di psikologi komunitas, psikologi sosial, kesehatan mental, dukungan psikososial, positif psikologi, psikologi keluarga, sama human development. Yang mana memang itu masih related sama pekerjaan saya saat ini. Kalau hobi saya itu nulis, baca buku, nonton, salah satunya nonton drama Korea ya, nggak cuma drama Korea, tapi juga film-film jenis apapun. Kemudian juga saya juga hobi traveling, itu aja sih. Boleh lanjut? Boleh lanjut, itu sekilas tentang saya. Nah, selanjutnya adalah saya akan memperkenalkan narasumber kita. Ada Stephanie. Nah, Stephanie ini pekerjaannya adalah UX researcher. Mungkin teman-teman ada yang tahu ya UX researcher itu apa. Dia kalau nggak salah itu user experience researcher di salah satu perusahaan teknologi di Jakarta. Pendidikannya dia itu sebelum dia gabung di psikologi UNJ, Stephanie sempat kuliah jurusan fisioterapi di Universitas Indonesia. Kemudian sambil masih belum menyelesaikan masa studinya di fisioterapi UI, dia masuk psikologi. Begitu masuk kuliah psikologi, dia mulai 2010, kemudian lulus 2015 karena dia sempat cuti 1 tahun untuk menyelesaikan masa studinya di fisioterapi. Nah, Stefan ini banyak terlibat dalam kegiatan-kegiatan perkoreaan. Kalau saya sebutnya perkoreaan ya. Salah satunya ada podcast nih, teman-teman bisa lihat ada podcast konten related sama K-drama, K-pop, K-culture. Ada namanya Johun. Nah, saya ini nggak bisa pelafalannya ya, Achim Podcast gitu. Jadi bisa dicek teman-teman di Spotify. Ini apa namanya cukup sering udah beberapa episode gitu ya dari podcastnya Stephanie sama teman-temannya sesama komunitas perkoreaan tentunya. Dan juga Stephanie juga dia menjadi salah satu sosial media supporter buat Embassy Korea gitu untuk Indonesia. Jadi juga sahabat Korea, Walk Korea supporter, dan juga KoreaNet honorary reporter gitu. Nah ini dia banyak berkecimpung sama Korea Tourism Organization, terus juga sama jadi honorary reporter ya. Nanti mungkin Stephanie juga bisa menjelaskan sendiri gitu ya apa aja yang udah dia kerjakan seperti itu. Dan menariknya juga Stephanie ini sampai pernah kursus bahasa Korea, jadi dia bisa baca tulisan Korea tuh dikit-dikit. Jadi dia banyak meng-highlight, membuat artikel juga, ikut terlibat juga kegiatan-kegiatan perkoreaan mulai dari dramanya, K-popnya,
selain itu juga culture-nya dan wisatanya. Boleh lanjut? Next slide. Nah, ini kalau no yang sebelumnya masih ada. Tadi yang sebelumnya. Nah, iya, ini kalau salah satu yang setelah ini. Nah, oke. Jadi ini salah satu artikel-artikel yang pernah dipublish sama Stephanie dalam kegiatan-kegiatan perkoreaannya. Teman-teman boleh searching. Kalau penasaran isi artikelnya apa. Ini artikelnya ada yang bahasa Indonesia, ada yang bahasa Inggris ya teman-teman. Karena memang kan ini sebenarnya ada hubungan untuk kerja sama Indonesia sama Koreanya juga. Jadi makanya artikelnya harus ada yang bahasa Inggris supaya semua penggemar perkoreaan mancanegara tuh bisa mengerti gitu ya. Nah, ini ada Korean PR Roadshow in West Java. Teman-teman boleh searching apa isinya. Kemudian juga ada artikel. Ini sebenarnya artikel ini ngebahas salah satu drama Korea. Nah, nanti mungkin sedikit juga akan kita bahas di webinar kita ya. Oke, next. Oke, pembicara kedua kita nantinya ada Arum. Arum adalah seorang psikolog klinis. Dia bisa teman-teman akses kalau teman-teman butuh psikolog gitu atau orang-orang yang terdekatnya butuh psikolog. Teman-teman bisa akses. Oke, ini ketutup. Teman-teman bisa akses Arum di ibunda.id. Kemudian juga teman-teman bisa di Cassandra Associates, kemudian di LBK UNJ, Halodoc, sama di Aditi Center. Arum menyelesaikan pendidikan psikologinya di Universitas Negeri Jakarta, angkatan 2011, lulus 2015, kemudian melanjutkan studi S2-nya di UNPAD, Universitas Pajajaran, dengan ambil konsentrasi psikolog klinis dewasa. Teman-teman bisa lihat peminatannya Arum dalam dunia psikologi ya. Dia juga tertarik sama psikologi positif, sama mental health, sama inner child, kepribadian, gangguan psikotik dan kecemasan, masalah relasi dan keluarga. Juga terakhir, publikasi ilmiahnya Arum itu adalah pemulihan pada orang dengan skizofrenia tipe residual. Artikelnya ada di jurnal Psikodimensia. Nah, itu tadi sekilas tentang siapa-siapa saja yang akan memfasilitasi menjadi narasumber. Nah, saya sebelum kita masuk ke segmen pertama, jadi teman-teman kita akan ada 3 segmen. Segmen pertama itu tentang drama Korea dan kita. Segmen yang kedua itu kita akan banyak ngobrolin tentang drama Korea dalam perspektif psikologi. Untuk segmen yang pertama ini saya mau ngobrol dulu sedikit tentang yang kemarin sesi pertama nih. Sesi pertama itu kan saya notice gitu ya disampaikan oleh narasumber, salah satunya Rosalinda, bahwa nonton drama Korea itu menjadi salah satu bentuk katarsis, salah satu bentuk gimana kita bisa menyalurkan emosi, gitu ya, mengekspresikan emosi yang sedang kita rasakan. Nah, saya pun merasa demikian ketika saya nonton drama Korea. Saya ngerasa ketika saya nonton drama Korea, saya bisa mengurai emosi, saya bisa ngerasain efek-efek psikologis gitu ya. Emosi yang positif, bikin mood saya lebih baik, kemudian saya jadi lebih energi, ya saya punya kehidupan. Itu menjadi sarana katarsis saya seperti itu. Nah, tentunya ada hal-hal yang membuat saya tuh semakin tertarik, bukan karena nonton drama Korea bisa bantu saya katarsis gitu ya, bisa mengurai emosi gitu juga. Dan yang bikin menarik nonton drama Korea tentunya karena ada opanya. Dan juga karena opanya yang ganteng-ganteng ya, yang bikin gitu, yang bikin mata kita melebar gitu ya ketika kita nonton. Tapi sebenarnya banyak banget daya tarik dari nonton drama Korea yang punya
yang menjadi faktor-faktornya itu memberi daya tarik dan membuat kita merasa terhubung jadinya. Apa ketertarikan, kemudian kayak saya pribadi itu saya suka dramanya, saya suka aktornya, Opa yang ganteng, saya suka soundtracknya, gitu ya. Kadang-kadang soundtracknya itu punya tambah tersendiri gitu. Apa ini ya, kayak kita bisa belajar budayanya, gitu ya. Kita bisa belajar konteks sosial daripada suatu negara bersama budayanya. Saya bisa belajar fashion, gimana mereka fashionnya bagus ya, kayak gitu. Terus perawatan kulit juga bagus ya, gitu. Jadi banyak daya tarik dari drama Korea yang bisa saya lihat, terlepas daripada memang opanya yang jadi daya tarik utama buat saya ya, opa yang ganteng gitu. Nah, pada segmen pertama ini kita nih bakal mengupas gitu. Kita akan menggali tentang apa aja yang membuat drama Korea itu bisa bikin kita tertarik dan terhubung. Apa ya kita nih secara kita sadar nggak sadar ada banyak faktor dari drama Korea yang akhirnya menjadi sesuatu ketertarikan yang membuat kita terhubung, akhirnya membuat jadi aduh nonton drama Korea lagi, apapun tentang Korea kita jadi cari tahu gitu. Nah, kita langsung aja nih sama narasumber yang salah satu narasumber kita yang memang punya banyak pengalaman dalam dunia Korea dan juga cukup bisa membawakan kita perspektif psikologinya. Stefani nih. Saya akan persilakan Stefani untuk Kak dia Rani, ya. sebelumnya akan ada iklan dulu ya, Kak? Oke, boleh. Gitu kita dengar pesan-pesan berikut ini dulu ya. Emina Cheese. Cemilan zat tinggi vitamin D, bikin happy. Cuma di Emina Cheese. Emina Cheese. Cemilan zat tinggi vitamin D, bikin happy. Cuma di Emina Cheese. Emina Cheese. Cemilan zat tinggi vitamin D, bikin happy. Cuma di Emina Cheese. Oke, sudah. Kita masuk ke segmen pertama kita, Aku dan Korea. Saya persilakan Stefani. Halo semuanya. Oke. Oke, suara gue kedengeran jelas kan ya? Suara saya kedengeran jelas kan ya? Jelas, Kak. Oke. Sebelumnya, seperti tadi udah dikenalin sama Rani, nama saya Stefani. Ada beberapa di sini mungkin yang kenal saya dengan Mita, tapi sama aja sih sebenarnya gitu. Jadi kali ini kita akan membahas judul besarnya adalah drama Korea dalam perspektif psikologi. Tapi untuk sebelum sampai ke psikologi yang lebih dalam gitu, saya mau bikin pengantar dulu nih di depannya. Dan saya memberi segmen ini adalah drama Korea dan kita gitu, karena saya sendiri merasa dekat sekali gitu dengan drama Korea. Jadi kayak ada rasa kepemilikan gitu ya, kalau nyebutnya kita gitu kan. Sebelumnya mungkin Rani bisa share sedikit nggak mulai nonton drama Korea dari kapan nih, Ran? Tadi kayaknya masih di mute. Nonton drama Koreanya dari SMP.
Dari SMP. Oke. Kayaknya sama nih ya, kayak yang sesi 1 kemarin, rata-rata pada nonton drama Koreanya tuh udah dari lama-lama banget gitu. Nah, sekarang aku mau nanya nih sama teman-teman. Next slide, please. Nah, aku sekarang mau nanya nih sama teman-teman, mungkin bisa bales nih di chatnya. Ada nggak sih yang baru mulai nonton drama Korea 1-3 bulan belakangan ini? Kan 1-3 bulan belakangan ini tuh lagi pandemi, banyak di rumah gitu. Ada nggak yang baru gitu mulai nontonnya 1-3 bulan belakangan ini? Oh, ada tuh ya yang baru walaupun lama. Oh, ada yang 6 bulan, ada yang baru mulai, ada yang dari SD juga gitu. Oh, ternyata lumayan banyak juga nih ya yang baru mulai nonton 1-3 bulan belakangan gitu. Boleh next slide? Boleh next slide? Nah, berhubung saya kerjanya tuh di research, jadi kayaknya mari kita mulai dengan membaca data gitu. Nah, ini nggak berat-berat sih, cuma ada hal menarik yang saya temukan dari saat saya membaca suatu laporan dari salah satu agensi, kalau ternyata penelusuran drama Korea itu dalam 5 tahun terakhir mengalami puncaknya nih, akhir April kemarin sampai awal Mei. Jadi banyak banget orang searching tentang drama Korea di Google. Nah, di sini kita mungkin bisa lihat nih, ada indikasi kalau kayaknya minat orang terhadap drama Korea ini meningkat gitu. Mungkin orang baru kali ya yang banyak searching-searching. Kalau saya yang udah sering nonton sih langsung buka Netflix, langsung buka Avayu gitu kan. Mungkin indikasi saya sih ini orang-orang baru nih yang baru mulai nonton drama Korea. Nah, mungkin juga ini jadi penyebab webinar kita nih laris manis banget nih. Dari kemarin yang daftar banyak banget, sampai panitianya kelabakan katanya ngurusin pendaftarannya, sampai tadi pagi tuh masih ada yang mencoba daftar katanya kan. Nah, jadi bisa dibilang drama Korea ini lagi mungkin lebih populer lagi di saat ini, di bulan-bulan sekarang ini dari sebelumnya gitu. Nah, selain yang suka drama Korea udah banyak, sekarang kita kedatangan juga nih teman-teman baru yang akhirnya join lah bersama kita di klub penggemar drama Korea ini gitu kan ya. Seperti kayak sesi 1 kemarin bilang, semua orang kayaknya akan Korea pada waktunya gitu kan. Nah, kayaknya ini ada indikasi ke sana nih gitu. Nah, mungkin next slide please. Nah, sebenarnya kenapa sih drama Korea itu bisa populer banget kayak sekarang? Nah, menurut opini saya, menurut pengalaman saya pribadi, sebagai penikmat drama Korea, penikmat ya, bukan pengamat, penikmat, menurut saya si drama Korea ini bisa populer karena adanya sinergi nih yang baik antara produksinya sama bagaimana si drama Korea ini dipasarkan gitu, marketingnya tuh gimana gitu. Nah, kalau dari produksi sendiri, ini ada beberapa poin yang saya highlight. Yang pertama, itu jumlah episodenya. Kalau kita tahu, jumlah episode drama Korea itu kalau sekarang kan kisaran 16, 18, 20 gitu ya. Kalau dulu mungkin lebih banyak sih, ada yang sampai 50 episode gitu. Tapi terlepas dia jumlahnya berapa, mereka tuh udah tahu dari awal, ini drama tuh akan di-set berapa episode gitu. Jadi kita sebagai penonton, ekspektasinya udah ada nih, akan selesai di mana, ceritanya mungkin akan naik di mana gitu, dan nggak kelamaan, jadinya kita nggak akan terlalu jenuh atau bosan terhadap drama tersebut. Kadang di saat lagi seru-serunya, habis dramanya gitu kan. Pada request lah sequel 2 segala macam gitu. Tapi itu sih, poinnya adalah karena itu dibatasi. Yang kedua adalah aktor sama aktrisnya tuh terlatih. Nah, mungkin udah pada tahu kali ya, kalau aktor, aktris Korea, idol Korea, itu semuanya melewati tahap, hampir semua melewati tahap training. Jadi dipastikan aktor atau aktris yang debut itu, yang udah main drama, itu mereka memang benar-benar punya keterampilan yang mumpuni untuk memerankan suatu peran di drama gitu. Nah, selain itu, yang saya suka dari drama Korea adalah aktor dan aktrisnya itu serius gitu, memerankan suatu drama. Jadi mereka tuh nggak cuma sekedar acting atau berpura-pura menjadi orang lain, tapi mereka juga tuh immerse gitu, jadi menghidupi si peran tersebut. Nah, mungkin beberapa contoh
yang saya kepikiran ya, kayak Ha Ji Won di drama Hospital Ship yang dia jadi dokter bedah itu, dia bener-bener belajar nih anatomi tubuh manusia gimana, cara jahit itu gimana, terus operasi itu kayak gimana gitu. Sampai Ha Ji Won tuh bilang di salah satu interviewnya, kalau dia tuh pengen dilihat sebagai dokter bedah yang handal. Jadi orang tuh udah lupa nih Ha Ji Won, yang orang ingat adalah ini loh dokter bedah yang lo tonton gitu. Nah, lalu berikutnya adalah karakter dan tokoh yang relevan dengan kita. Nah, karakter di sini dan penokohan menurut saya di drama Korea ini juga perlu di-highlight karena di drama itu tokoh yang ditampilin rata-rata adalah benar-benar sesuai dengan kita gitu. Maksudnya dekat dengan kita, selayaknya manusia gitu. Kalau kita lihat drama Korea itu kan si karakternya kalau misalnya baik, ya baik, kalau jahat tapi ya nggak jahat banget juga, mereka juga masih bisa berbuat kebaikan gitu. Bahkan di beberapa drama ada yang kayak di settingnya tuh kita find of view-nya dari sisi orang lain, di mana orang itu kelihatan jahat banget, tapi setelah kita memahami orang tersebut, itu kita melihat suatu sudut pandang yang baru, akhirnya kita mendapatkan persepsi yang baru terhadap cara pandang orang, cara orang memahami sesuatu gitu. Nah, lalu berikutnya yang tadi udah disinggung sama Rani, drama Korea itu menurut saya bahasanya adalah visually stimulating gitu. Nah, visually stimulating ini pertama aktor-aktrisnya berpenampilan baik gitu ya, berpenampilan menarik gitu. Ya opa-opanya, terus nuna-nunanya, uni-uninya gitu kan, mereka tuh menarik gitulah untuk dilihat. Tapi di luar dari physically mereka, itu juga ada hal-hal yang menarik dari si drama Korea ini. Misalnya makanannya gitu. Siapa sih yang kalau nonton drama Korea nggak jadi, siapa sih yang nonton drama Korea, abis nonton drama Korea jadi pengen makan ramyeon misalnya. Terus kayak kemarin tuh The King, ya ampun, aku tuh jadi pengen makan ayam goreng gitu kan. Kangen banget kayak makan ayam goreng di Korea. Ada yang habis itu jadi pesen ayam goreng lah. Terus ada yang jadi pengen makan tteokbokki lah. Terus kayak ada yang beli kimchi lah gitu. Jadi makanannya juga terportray dengan baik gitu di drama. Jadi kita pengen untuk mencobanya. Begitu juga dengan tourismnya gitu. Kayaknya drama-drama Korea ini benar-benar menunjukkan gimana sih indahnya Korea gitu di situ. Gimana sih cantiknya Korea di drama tersebut. Pasti banyak deh di sini yang abis nonton drama Korea jadi pengen ke Korea kan. Ya kan? Sama saya juga dulu pengen ke Korea itu awalnya karena nonton drama gitu. Jadi saya sebenarnya salah satu orang yang terinfluence nih dari drama Korea. Gitu. Nah, berikutnya adalah OST-nya tuh menarik gitu, original soundtrack-nya tuh menarik seperti yang tadi Rani udah singgung di awal. Jadi production di sini tuh nggak cuma pemerannya, nggak cuma sinematografinya, tapi juga bahkan supporting details kayak original soundtrack itu dipersiapkan dengan matang. Bahkan di setiap drama Korea itu punya OST-nya masing-masing gitu kan. Dan mereka tuh benar-benar mengemasnya secara apik, terus juga bahkan dibikin album juga setelahnya. Jadi teman-teman kalau udah selesai nonton dramanya masih bisa nih beli albumnya atau dengerin albumnya di digital platform untuk kayak bring back the memories, scene-nya tuh apa aja, terus adegannya kayak gimana, suasananya kayak gimana, kayak gitu kan. Nah, jadi selain si produksi yang menarik, produksi yang apik dari drama Korea, hal lain yang bisa membuat drama Korea populer, powerful menurut saya adalah marketingnya gitu. Bagaimana si drama Korea ini dipasarkan. Jadi nggak cuma produksinya aja yang oke, pemasarannya juga oke banget gitu. Kayak misalnya nih untuk satu drama Korea aja, again in my opinion ya, kolaborasinya itu luar biasa antara si pelaku industrinya nih, terus udah gitu pemerintahnya dan juga lembaga-lembaga lainnya yang bahkan lembaga-lembaga tersebut tuh udah tersebar di beberapa negara di dunia gitu. Misalnya kayak di Jakarta, yang aku tahu nih ada Korea Tourism Organization yang tugasnya mempromosikan turisme Korea. Itu banyak banget juga konten-konten dari mereka tuh yang berhubungan dengan drama Korea gitu. Yang bikin kita jadi pengen ke Korea nih biasanya dari Korea Tourism. Lalu ada juga Korea Cultural Center yang mengajarkan kita budaya Korea gitu. Jadi konten-konten dari Korea Cultural Center itu lebih ke budaya dan beberapa itu juga ada yang diekstraknya tuh dari drama Korea.
Lalu berikutnya juga ada Korea Creative Agency. Nah, ini tuh bahasannya banyak, ada drama, variety show, acara-acara YouTube dan sebagainya gitu. Jadi perannya lembaga-lembaga ini itu juga besar nih dalam hal mempromosikan Korea itu sendiri dan mempromosikan si dramanya ini juga gitu. Jadi walaupun si dramanya ini either ongoing atau dia udah selesai, woro-woro ke kita nih tentang Korea belum selesai, masih terus jalan nih, kita masih terus dilimpahi informasi terkait dengan Korea gitu. Nah, biasanya juga kita tuh nggak cuma gara-gara nonton Korea, nggak cuma pengen ke lokasi syuting drama Korea gitu. Kadang-kadang kita juga kayak pengen mengcopy atau mengimitate apa nih yang terjadi di Korea. Misalnya si aktornya sering banget kan ditunjukin beli tteokbokki, makan tteokbokki di pinggir jalan gitu kan. Atau yang tadi saya bilang cobain ayamnya Opa Lee Min Ho kan. Terus banyak juga saya lihat kalau misalnya ke Gyeongbokgung, ke palace-palace di Korea itu kayak turis-turis nyobain hanbok, pakaian tradisionalnya Korea. Balik lagi nih, ini semua karena nonton drama Korea gitu. Influence-nya bisa jadi salah satunya. Nah, kalau kita flashback sebenarnya mungkin 10 tahun lalu Korea tuh nggak seterkenal sekarang gitu. Apalagi 15-20 tahun lalu saat saya masih SD, SMP gitu ya. Nggak ada kayaknya teman-teman saya tuh yang nonton Korea gitu. Makanya Korea ini sebenarnya influence-nya luar biasa besar sekali sampai sekarang kayaknya semua orang tuh tahu lah tentang drama Korea regardless dia nonton apa enggak gitu. Berikutnya. Nah, ini beberapa contoh yang saya temukan di internet terkait dengan seberapa seriusnya sih produksi drama Korea itu dibuat gitu. Yang pertama, tentunya saya angkat Kim Soo Hyun Oppa ya, yang dramanya lagi ongoing, dramanya Arum nih, pembicara setelah ini. Jadi kita kalau ngobrol bertiga tuh nyebutnya Kim Soo Hyun Oppa. Nah, si Kim Soo Hyun Oppa ini di drama It's Okay to Not Be Okay, dia itu nggak cuma berlatih bagaimana memerankan dramanya, memerankan perannya di drama tersebut, tapi juga berusaha untuk menghidupi gitu perannya. Makanya sebelum drama, Kim Soo Hyun Oppa ini sempat bertemu dengan caregiver-nya orang yang pegang autism. Kan di situ ceritanya di drama dia juga caregiver autism gitu kan. Nah, jadi si Kim Soo Hyun Oppa ini benar-benar belajar dari caregiver gimana sih cara menangani orang autis. Terus kayak atmosfernya itu gimana sih kalau kita berada bersama orang autis. Terus bagaimana sih si Kim Soo Hyun Oppa sebagai orang ketiga di situ melihat caregiver berinteraksi dengan orang autis. Terus bagaimana sih saat dia immerse di peran itu melihat orang autis tersebut gitu. Jadi makanya drama-drama Korea itu banyak banget small gesture itu benar-benar kayak hasil bagaimana mereka belajar sebelumnya tentang peran itu, bagaimana mereka benar-benar berlatih untuk menghidupi peran itu. Jadi nggak cuma acting aja. Betul. Nah, ini juga ada yang lainnya, misalnya kayak Park Shin Hye di Heartstrings, ini drama lama sih, kayak di situ dia diceritain jago gaya gem, akhirnya dia belajar gaya gem. Dan teman-teman kalau mau belajar gaya gem, Korean Cultural Center tuh beberapa kali buka kelas gaya gem. Terus yang Ha Ji Won yang tadi aku bilang di Hospital Shift, dia benar-benar belajar anatomi tubuh manusia, anatomi jantung, bagaimana cara membedah, bagaimana cara jahit bedahan gitu ya. Itu sampai dapat apresiasi itu yang lebih gitu. Kayak misalnya drama Korea Romantic Dr. Kim itu juga pernah dapat apresiasi luar biasa karena mereka benar-benar menunjukkan gimana kehidupan ruang emergensi di rumah sakit dengan tepat gitu. Terus bagaimana si aktor-aktrisnya itu berperan sebagai dokter layaknya benar-benar yang terjadi di emergency room tuh kayak gitu. Dan ternyata si kayak drama Romantic Dr. Kim ini selama syuting itu selalu ditemani oleh kayak paramedik atau dokter gitu. Jadi benar-benar semua tindakan si aktor dan aktrisnya di situ itu udah lolos QC gitu lah intinya. Makanya dari sini tuh kelihatan banget kalau produksinya itu benar-benar sungguh-sungguh gitu, serius banget gitu. Oke, next slide. Nah, berikutnya, ini ada salah satu scene yang saya suka banget dari drama Work of Love. Ini dramanya tahun 2018, nggak tahu nih teman-teman pada nonton atau enggak. Nah, jadi di drama ini nih terportray dengan baik gimana
sinematografi suatu drama itu juga memiliki arti gitu. Nah, kalau teman-teman lihat di scene ini, itu ada 3 orang. Ada wanita di sebelah kanan, terus ada Lee Jun Ho Oppa di sebelah kiri, di tengah, sama ada wanita di sebelah kiri. Jadi di drama ini konteksnya, si wanita yang sebelah kanan itu adalah mantan istrinya. Dan wanita yang di sebelah kiri itu adalah orang baru dalam hidupnya Lee Jun Ho. Sementara si restoran yang di bangunan di belakang itu adalah kayak jantungnya Lee Jun Ho gitu. Karena Lee Jun Ho ini kan di sini digambarkan sebagai chef yang masak dan hidupnya itu banyak di restoran ini. Nah, jadi saat scene ini terjadi, ini tuh menggambarkan secara tersirat bahwa ini loh saatnya dimana gue akan let go orang lama gue, di sini adalah mantan istrinya, dan memberikan pintu masuk ke wanita ini gitu dalam hidupnya gitu. Jadi setelah drama ini memang secara dialog terus udah gitu secara peran itu memang jauh lebih dekat antara si Lee Jun Ho dengan si wanita yang di sebelah kiri ini gitu. Padahal ini tuh tidak disampaikan secara gamblang gitu, tapi benar-benar bisa disimbolkan secara baik di drama ini gitu. Boleh next? Nah, tadi kan aku juga udah menyinggung nih depan, selain produksinya oke, drama Korea ini juga marketingnya tuh oke gitu, marketingnya tuh total gitu. Nah, kalau teman-teman lihat, ini ada beberapa contoh yang aku dapat dari Korea Tourism. Sekarang tuh Korea Tourism sampai bikin booklet tour drama Korea Goblin gitu. Jadi teman-teman nih yang gue tau banget suka ngincer lokasi syuting drama kalau ke Korea, udah nggak perlu pusing-pusing cari lagi kayak gimana, tinggal buka aja bookletnya, terus udah ikutin aja itinerary-nya gitu. Itu juga bisa juga di internet, rekomendasi-rekomendasi tempat syuting drama, rekomendasi tempat syuting drama lainnya gitu. Boleh next? Nah, kalau ngelihat tempat ini, kalian inget drama apa nih teman-teman? Mungkin boleh tulis di chat, ada yang tahu? Oke, gambar kedua. Kalau ini gambar kedua apa nih teman-teman? Pada inget drama apa sih kalau ngelihat gambar ini? Oke. Ya, oke. Gambar ketiga. Nah, kalau gambar ketiga ini apa nih? Inget drama apa nih teman-teman? Nah, chatnya rame banget ya. Nah, dari sini sih, padahal saya tuh nggak ngasih tahu loh, ini tuh lokasi syuting apa, di mana. Tapi teman-teman di sini tuh pada tahu nih, ini tuh lokasi syuting apa. Mungkin aku cerita sedikit, yang nomor 1 itu kan Nami Island ya. Teman aku yang kerja di Korea untuk bagian tour, salah satu land tour gitu, bilang orang Indonesia tuh paling banyak request ke sini. Gitu. Nah, untuk yang tengah bener nih ada The King yang baru-baru ini, terus City Hunter dan sebagainya, ini juga salah satu tempat drama populer. Yang ketiga ini My Love from the Star, betul, Do Min Jun Chi ya. Nah, terakhir saya ke sana 2018, bahkan di setiap sudut si Petit Trunks ini OST-nya si drama My Love from the Star itu diputar di mana-mana gitu kan. Jadi kita tuh rasanya kayak menghidupi dramanya juga gitu guys. Oke, next. Nah, dari drama nih, sedikit background sedikit, kenapa saya membawakan materi ini. Dulu tuh skripsi di kampus, saya mengambil tema tentang sinematografi gitu. Awalnya, sinematerapi. Awalnya gara-gara kecemplung nih, suka nonton film, suka nonton drama, terus ikut movie on campus juga di UNJ gitu. Makanya akhirnya memutuskan untuk skripsinya mengambil tema sinematerapi gitu. Nah, dalam skripsi ini saya banyak belajar sih tentang teori sinematerapi, dan teori-teori yang ada saya munculkan sedikit di sini itu sebenarnya dari film yang bisa diaplikasikan juga di drama gitu. Nah, film atau drama ini pada dasarnya berkaitan dengan dua sudut pandang dari penonton seperti kita nih. Yang pertama, drama tuh bisa memberikan hiburan,
walaupun subjektif sih sebenarnya hiburan itu beda-beda kan selera orang, sukanya drama apa, tapi bisa loh kayak tadi Rani bilang, drama itu memberikan hiburan ke kita. Bisa jadi juga ini adalah tools katarsis kita untuk melepaskan stres, melepaskan penat kita gitu. Nah, selain menghibur, drama tuh juga bisa memberikan edukasi ke kita. Kalau dari saya baca, film tuh juga dipercaya bisa memberikan manfaat Saya ngirim ke Bapak. edukasi, Harus ada presensi untuk mereka. bisa memberikan manfaat edukasi seperti kayak tadi bahasan kita aja kayak seperti bahasan kita aja tadi. Seberapa banyak sih orang gara-gara drama Korea jadi tahu banyak informasi tentang Korea, jadi pengen ke Korea, terus jadi positif nih image-nya Korea di teman-teman yang nonton drama gitu. Nah, kita kan sebenarnya juga belajar gitu dari drama Korea tentang Korea itu sendiri. Nah, itu salah satu nilai edukasi yang kita dapatkan gitu. Nah, sedikit lebih dalam lagi di sebelah kanan, itu juga ada teori yang kurang lebih sejalan nih, di mana dikatakan menonton film itu bisa sebagai bentuk belajar, atau bahasa kerennya observational learning, lewat mengamati, yang kemudian diproses secara kognitif, dan juga tentunya melibatkan emosi yang akhirnya pada akhirnya bisa mempengaruhi tingkah laku seseorang. Nah, sebenarnya yang kita obrolin dari tadi di atas tuh udah cukup nih menjadi contoh bagaimana si drama ini sebegitu kuatnya mempengaruhi cara pandang kita akan suatu hal. Sampai akhirnya bisa mempengaruhi kita juga nih dalam mengambil keputusan dan bertindak juga gitu. Tadi mungkin udah disinggung sedikit ya, kalau ada drama Korea, ada yang tadinya nggak tahu Korea jadi suka Korea gara-gara drama, jadi pengen pergi ke Korea, jadi pengen makan makanan Korea. Dan saya juga yakin di sini ada yang sampai belajar bahasa Korea sih gara-gara Korea, ya kan? Paling nggak Opa, annyeonghaseyo, kamsahamnida, tahu kan teman-teman di sini. Jadi sebenarnya adalah sadar atau tidak kita tuh sudah banyak belajar mengenai Korea, menyerap informasi tentang negara tersebut melalui drama nih secara langsung atau tidak langsung gitu. Nah, kalau dari contoh tadi, mungkin efek yang terasa itu lebih ke arah awareness orang tentang negara Korea, tentang budayanya, terus yang akhirnya berimpact ke devisa negara atau perekonomian negaranya gitu. Tetapi di sisi lain, sebenarnya drama Korea ini juga bisa memberikan dampak psikologis ke kita gitu. Nah, gimana sih caranya si drama Korea itu bekerja gitu? Nah, drama Korea ini kalau kita lihat banyak banget menyentuh aspek-aspek emosi kita nih dari setiap adegan ke adegan lain gitu. Dan dengan menonton ini juga kita tuh diberi kesempatan sebenarnya untuk memahami diri sendiri, tapi juga bisa memahami cara pandang orang lain yang mungkin kita tuh nggak ada hidupnya, hidup kita tuh nggak ada perannya berhubungan dengan itu gitu. Misalnya kayak di drama Sky Castle nih yang baru-baru ini saya lihat dan sempat booming banget. Ada beberapa kan tipe orang tua yang ditunjukkan di drama tersebut dan ditunjukkan juga banyak banget dinamika keluarga di situ. Dan kita bisa lihat nih ternyata ada banyak loh tipe orang tua dalam hal mendidik anaknya gitu. Ada yang penting anaknya happy, yang penting anaknya nyaman, tapi ada juga orang tua yang kamu harus jurusan ini, kamu harus kuliah di sini gitu. Jadi dari drama ini kita tuh juga bisa dapat perspektif yang lebih luas lagi tentang bagaimana cara mendidik anak yang mungkin kita sekarang tuh belum jadi orang tua gitu. Bisa jadi informasi kita serap di drama tersebut itu bisa jadi bekal kita untuk kedepannya gitu, untuk memberikan kita sudut pandang tertentu mengenai pola asuh misalnya seperti itu. Nah, nilai-nilai dari menonton drama itulah yang akhirnya tuh bisa menjadi bekal kita gitu di kemudian hari, yang kita bisa adopsi, akhirnya kita bisa internalisasi nih kehidupan kita, dan akhirnya itu juga yang bisa merubah tingkah laku kita gitu. Nah, jadi setiap orang itu sebenarnya bisa menarik makna dari drama itu berbeda-beda tergantung pengalamannya nih kalau kata teori psikoanalisa gitu. Maka dari itu sebenarnya dari webinar ini, waktu saya menggodok materi ini bersama Arum dan Rani, kita tuh sebenarnya punya tujuan terselubung gitulah. Kita tuh ingin memberikan teman-teman informasi, terutama awareness, akan salah satu tema psikologi yang kami harap bisa jadi bekal teman-teman nih di kemudian hari. Karena tema ini tuh banyak banget ditunjukkan sebenarnya dari drama Korea, dan kita banyak banget bisa belajar dari scene-scene yang ditampilkan di drama Korea gitu. Nah, untuk tema yang akan kita bahas lebih dalam lagi tentang tema psikologi apa sih yang akan dibahas di sini, itu Arum akan bahas di section berikutnya. Gitu.
Oke, kalau dari aku sih segitu aja materinya. Mungkin eh, bisa aku kembalikan ke Rani. Ya, ini Stefani buat pemaparannya. Oh, ini tahu ya, kalau kita tadi dengerin pemaparan Stefani gitu ya, kita tuh bisa melihat banyak faktor gitu ya. Jadi sebelum kita jatuh cinta sama drama Korea, kita digiring dulu nih untuk melihat di balik layar, di balik suatu produksi drama Korea itu seapik apa sih, sepiawai apa sih, sekece apa sih gitu ya, sematang apa sih suatu produksi itu dikemas gitu ya, mulai dari aktornya yang memperdalam peran, kalau dia profesinya dokter dia memperdalam peran dokternya gitu, kalau dia profesinya pengacara dia memperdalam peran pengacara, jaksa kayak gimana, kalau dia psikiater dia psikolog, nah dia memperdalam, bahkan on the spot saat di tempat syutingnya gitu ya, itu ada orang-orang expert gitu ya yang bisa langsung mensupervisi, ngasih input kalau misalkan tekniknya, adegannya gitu ya, actingnya, penokohannya itu kurang relevan nih sama apa yang ada gitu. Jadi mereka nggak mau cuma melebih-lebihkan gitu ya, mengheboh-hebohkan aja, misalkan CPR kayak gimana gitu, atau pemberian nafas buatan kayak gimana. Orang yang kalau kayak drama film-film gitu ya, kan aktornya sendiri bisungnya itu juga memperdalam gangguan kepribadian kan gitu. Mungkin nggak asal-asalan juga kayak gitu, dia memperdalam. Kemasan-kemasan ini yang dipersiapkan dengan matang, akhirnya jadi nih suatu drama gitu ya. Jadi suatu drama yang itu kita nih nggak sadar gitu ya. Itulah yang menjadi apa ya, di balik layar itu kan sebenarnya yang membuat suatu produksi drama itu saat kita tonton, saat kita nikmati, kita seneng, kontraknya kita seneng, opa-opanya bukan cuma ganteng tapi pintar acting, makanannya bikin kepengen makanan Korea gitu ya. Ada nggak yang pernah habis makan langsung pengen ke Korean food yang ada di Indonesia, yang ada di Jakarta gitu. Terus juga budayanya gitu ya, kita jadi tertarik sama budayanya. Kemudian kita pengen jadi ke Korea, pengen kunjungan wisata gitu. Ya karena memang produksi dramanya itu di balik produksi dramanya itu serius itu mereka gitu ya. Sekarang itu persiapannya, dan ketika kita nonton kita jadi bisa terhubung sama ceritanya karena mereka mempersiapkannya tidak lebih-lebihkan, yang mana relevan gitu ya sama isu, sama konteks yang ada kayak gitu. Dan juga itu juga yang menjadi daya tarik gitu ya. Dan mereka mempersiapkan di balik itu semua, mereka persiapkan dengan matang, dengan baik. Itu membuat kita menjadi tertarik dan merasa terhubung gitu ya. Jadi pengen coba makanannya, pengen wisata, pengen berbagai macam dia, pengen beli, kalau soundtracknya bisa dijual kali ya, mungkin kita bisa beli soundtracknya gitu. Atau saya ingat banget waktu Crash Landing on You kelar, itu kan bertaburannya stikernya di mana-mana. Saya sampai pengen pesen stikernya kayak gitu. Saking kayak, aduh ya ampun lucu banget, cute banget gitu. Nah, jadi semuanya itu secara psikologi ya, tadi disampaikan sama Stefani bahwa nilai-nilai kehidupan, nilai-nilai hiburan dan nilai menjadi salah satu aspek yang membuat kita sadar nggak sadar ya, kita merasa tertarik dan juga jadinya tertarik. Karena kita tertarik dan tertarik drama ini, itu mempengaruhi perilaku kita nih, kita jadi cari tahu, kita jadi semakin nonton, karena kita ngerasa efek-efek yang menghibur, efek-efek yang menenangkan, efek-efek yang menyenangkan, kayak gitu dari drama Korea. Nah itu di segmen satunya Kak Stefani ya. Nah tadi Kak Stefani udah mention nih bahwa di segmennya Kak Stefani ini memang kita akan mengupas tentang bagaimana suatu produksi drama Korea sampai akhirnya membuat kita tertarik dan terhubung. Nah di segmen berikutnya kita bakal lebih banyak membahas drama Koreanya, kemudian bagaimana dalam perspektif. Jadi ceritanya, genre dramanya, nah itu perspektif psikologinya kayak gimana? Apa aspek psikologis yang bisa kita pelajari bersama? Nah kalau kita ngomongin aspek psikologis kan banyak banget ya, itu kayaknya nggak bisa kita bahas semua. Nah tapi kita ambil satu tema yang kita anggap tema ini bisa terhubung gitu ya dengan aspek-aspek kehidupan kita saat ini secara psikologis. Nah untuk tema berikutnya kita lanjut aja langsung, kita panggil kakak narasumber kita. Permisi Kak. Ya, mau ada iklan ya? Iya, akan ada yang lewat dulu nih. Kita simak dulu ya pesan-pesan ini. Emina Cheese. Cemilan sehat tinggi vitamin D, bikin happy. Cuma di Emina Cheese.
Emina Cheese. Cemilan sehat tinggi vitamin D, bikin happy. Cuma di Emina Cheese. Emina Cheese. Tarik label merahnya, cabut ujung plastiknya. Enak! Emina Cheese. Senyum di setiap gigitan. Oke, iklannya sudah. Kita akan masuk ke segmen yang kedua, drama Korea dalam perspektif psikologi. Langsung aja kita sambut Arum. Halo, halo, halo. Suara saya udah kedengeran? Kedengeran, Rom. Oke. Halo Rani, halo teman-teman, halo rekan-rekan semua yang ada di sini. Tadi habis diajak jalan-jalan ya sama Stefani. Jalan-jalan ke Nami Island, terus jalan-jalan ke mana lagi. Pokoknya di beberapa tempat Korea, bahkan diajak untuk inget-inget makanan Korea. Bahkan juga tadi habis ngeliat iklan Emina Cheese, jadi pengen nggak tuh? Oke, gimana nih Rani? Ini langsung atau gimana? Mau nanya dulu nih, Arum udah berapa ratus tahun atau berapa dekade nonton drama Korea? Aduh, kalau ngomongin itu nanti ketahuan ya usianya berapa. Saya tadi lihat loh temen-temen tuh pada heboh banget. Saya senang. Dari SD Kak, SMP Kak, SD Kak, sama dong. Saya juga dari SD nonton drama. Tapi sebenarnya basicnya itu dulu pernah nonton drama Taiwan kali ya, Taiwan atau apa ya? Saya lupa yang Love of at the Dolphin Bay yang jenis kayak gitu. Terus ketika ada drama Korea pertama tuh apa ya? Daejanggem nonton, Winter Sonata nonton, Full House nonton, berarti awal-awal tuh ketahuan usianya nanti ya. Endless Love, drama pertamanya Endless Love tuh Kak. Ya, pada nonton nggak Endless Love? Sedih banget ya endingnya ya. Kalau Stefani, dari tahun berapa ya, Stef? Kayaknya 2009. 2009. Drama pertama tuh Boys Over Flowers. Wah, Dramanya duluan saya Nino berarti. Opa. Duluan saya Stefani, berarti saya Sanbe ya. Iya, oke. Sanbe drama. Someday Nim. Oke. Oke. Nah, Rum, kita langsung ke sesi drama Korea dalam perspektif psikologi. Atau psikologi apa nih yang bakal Arum bagikan ke kita di siang hari nanti ceria dan menyenangkan ini akan kita bahas drama Korea gitu. Memang pada Korean lovers kan di sini ya. Oke, siap. Oke, saya buka dulu ya. Kalau di sini saya Arum, kita akan di sini sharing bareng aja kali ya. Saya sharing sambil teman-teman boleh sharing entah dituangkan di dalam chat ataupun yang terbesit nggak apa-apa nanti di sharing lanjutan sama teman yang ketemu di dalam chat ini. Jadi tadi kan sama Stefani udah diajak dikasih tahu detail-detail tontonan drama, kemaksimalan persiapan drama dari orangnya, dari persiapan settingnya, terus apalagi juga dikasih tahu bahwa marketnya tuh bagus banget, terus juga dikasih tahu behind the scene-nya. Jadi kita tuh tahu bahwa wow, betapa mereka itu siap banget untuk nyiapin drama, sehingga masuk akal nggak sih kalau message-nya tuh lebih banyak terdeliver gitu ke kita. Jadi kita bisa ngerasain emosinya, kita bisa ngerasain mikir kerasnya, kita bisa ngerasain kesel-keselnya, terus kita juga bahkan, coba teman-teman ada nggak yang nangis, bahkan cuma ngedenger OST-nya doang, nggak usah nonton, itu udah langsung flashback, wah dramanya, terus kayak bisa nangis atau ketawa, nah betapa hebatnya kan. Siapa tahu kita bisa belajar dari situ ya. Nah, sekarang kita akan coba lihat sudut pandang psikologi. Namanya perspektif, mungkin sudut pandangnya ya. Kalau umpamanya perspektif psikologi umum tuh ada psikodinamika, humanistik, dan lain-lain. Itu banyak. Next slide yuk. Nah, di sini, nah, iya tuh pas Indosiar yang drakor. Nah, saya mau kasih tahu dulu. Tadi Stefani udah ngasih tahu kan, bahwa the power of film itu ngasih kita pelajaran melalui observasi. Nah, drama ini ternyata juga banyak tahu yang neliti. Jadi ada yang meliti, penelitian dari Thea Park sama Olaison, saya bingung bacanya apa, Thea Park and Olaison, dan lain-lain, dia bilang bahwa kegiatan menonton K-drama, khusus K-drama ya, itu meningkatkan pengetahuan, perilaku, dan perilaku akan kesehatan mental.
Masuk akal nggak kalau misalnya kita mikirinnya bahwa kita tuh nonton drama bisa rilis emosi, otomatis sehat tuh mentalnya karena rilis emosinya. Terus pengetahuan tuh pasti banyak banget. Oh kayak gini ya relationship tuh ya. Oh kayak gini ya di Korea tuh sistem hukumnya ya. Oh kayak gini ya apa namanya pengetahuan tentang kedokteran, pengetahuan tentang dokter-dokter psikologi dan lain-lain. Itu banyak banget. Jadi pengetahuan dan juga perilaku kita mungkin akan semakin bertumbuh menjadi lebih baik ke arah kesehatan mental yang bagus karena kita nonton K-drama. Dan memang menurut penelitian Karakaya tahun 2007 bilang bahwa nonton K-drama itu bikin kita rilis emosi. Kalau bahasa di sesi 1 katarsis. Nah, mirip tuh, jadi bagus. Tapi yang asiknya dari drama adalah bukan cuma observational learning, tapi ada artnya. Jadi kita nih diajak melihat sebuah seni keindahan, tapi ada learning proses nih di pikiran kita. Sehingga itu bisa membuka wawasan kita, nilai-nilai kita, ngembangin kreativitas kita, bahkan mempengaruhi proses emosi kita dan juga perilaku kita ujungnya. Apa sih bedanya K-drama sama kalau umpamanya tontonan Hollywood atau US television kali ya? Kalau umpamanya US television kan mungkin lebih ke arah seksual konten. Kalau K-drama tuh seksual kontennya lebih di bawahnya lah kalau umpamanya dipikirin ya teman-teman. Walaupun mungkin teman-teman juga tonton lah ada adegan-adegan manisnya yang macam-macam ke arah seksual.